Assalamualaikum brother, kembali lagi bersama saya Robert yang selalu setia menemani kegabutan Anda. Di video kali ini saya akan merangkum sebuah alur film yang berjudul Free Guy tahun 2021, disutradarai oleh Shawn Levy. Oke berat, tanpa banyak spoiler dari awal, maka langsung saja. Sikat Robert. Look at this. Film diawali dengan diperlihatkan sebuah tampilan game bernama Free City. Game yang juga populer ini dipenuhi dengan berbagai karakter yang diciptakan oleh para pemainnya. Nah, para karakter-karakter ini akan mendapatkan misi dan harus menyelesaikan misi tersebut. Dengan begitu, para karakter akan dapat menaikkan level mereka. Selain para pemain, pencipta game juga membuat beberapa karakter yang berfungsi sebagai karakter pendukung dalam game tersebut dan dikenal dengan nama NPC, yang artinya karakter-karakter ini tidak digerakkan oleh siapapun melainkan hanya sebagai objek pendukung dari karakter-karakter yang dimainkan. Salah satu NPC yang ada di game itu adalah Guy. Guy diprogram sebagai seorang pegawai bank yang dimana bank tersebut akan selalu dirampok oleh para pemain untuk menaikkan level. She's rented space in my brain and she won't move out. And you know what? Be a hero. This will all be over soon. Di bank itu Guy memiliki seorang teman yang bernama Budi. Pada suatu hari Guy pun terpesona pada seorang karakter wanita cantik bernama Molotov Girl. Molotov Girl adalah karakter yang dimainkan oleh seorang wanita bernama Millie. Keesokan harinya Guy kembali menjalani rutinitasnya menjadi seorang pegawai bank seperti biasanya. Saat itu bank sedang dirampok oleh seorang pemain. Bersama dengan itu ia pun melihat Molotov Girl berada di luar bank. Hal itu pun membuatnya nekat melawan pemain perampok dan mengambil kacamata pemain tersebut. Please, just stay down. I said no. Dengan kacamata itu, Guy melihat seluruh kota layaknya seorang pemain. Singkatnya, dunia yang ia masuki saat ini kurang lebih mirip dengan game GTA yang kita kenal. Ia pun berhasil mendapatkan kotak heal dan mengobati luka-lukanya. Selain itu, ia juga bisa mengambil uang dari pemain lain yang kemudian otomatis masuk ke dalam rekeningnya. Game Free City ini dikembangkan oleh perusahaan besar pengembangan digital. Ada dua lelaki yang bekerja sebagai programmer untuk game Free City. Mereka adalah Kiss dan Moser. Tentu saja mereka berdua terkejut melihat kejanggalan yang dilakukan oleh seorang NPC atau bot yang bisa melawan pemain karena kodratnya seorang NPC hanya melakukan rutinitas yang sudah diprogram oleh para programmer. Karena hal itu, Kiss dan Moser pun mengirim pemainnya untuk mengambil kembali kacamata yang ada pada Guy. Namun sayangnya dengan kacamata itu Guy mendapatkan berbagai kekuatan baru yang bisa ia gunakan untuk kabur dari Kiss dan Moser. Roll and slit ropes. Dengan kacamata yang ia dapatkan, Guy saat ini bisa melakukan apapun yang ingin ia lakukan, layaknya seorang pemain pada umumnya. Nope. Seperti contohnya ia pergi menyusul Molotov Girl yang memiliki misi untuk menyelinap ke dalam sebuah tempat rahasia. Di sana Guy berkata bahwa ia ingin membantu Molotov Girl dalam menyelesaikan misi. Namun Molotov Girl menolak tawaran tersebut, mengingat Guy saat ini masih berada di level 1, sedangkan ia sudah ada di level yang lebih tinggi. Untuk menaikkan levelnya, Guy pun menyelesaikan beberapa misi dengan mengalahkan para penjahat dan menolong para penduduk dari Free City. Hal itu pun membuat levelnya mulai naik sedikit demi sedikit. Karena hal itu karakter Guy pun mulai terkenal di dunia nyata. Orang-orang merasa heran bagaimana bisa seorang karakter NPC bergerak dengan bebas dan bahkan bisa menumpas kejahatan di dalam game. Tak diduga Millie dan Kiss ternyata berteman di dunia nyata. Saat itu Millie meminta bantuan kepada Kiss agar Molotov Girl bisa menyelinap masuk dan menyelesaikan misi di dalam game. Alhasil Millie pun berhasil memainkan Molotov Girl sehingga ia bisa sampai di tempat sebuah data rahasia yang ia cari. Di sana Molotov Girl tiba-tiba dikepung oleh para penjaga. Namun beruntungnya Guy sampai di tempat tersebut dan langsung membantu Molotov Girl. Dengan kerjasama yang baik, mereka berdua pun mulai mengalahkan para penjaga satu persatu dan berhasil kabur dari tempat tersebut. Guy menyombongkan dirinya pada Molotov Girl karena ia saat ini sudah berada di level yang lebih tinggi. Karakter Guy yang semakin tenar membuat sang pemimpin perusahaan yang bernama Awan merasa marah.
Bagaimana tidak, karakter Guy membuat aturan permainan menjadi kacau. Awan pun meminta Kiss untuk melakukan apapun demi bisa mengembalikan sistem game seperti semula. Listen, you heard about the asshole running around in the game who looks like an NPC? Yeah, no. In fact, you know what I'm gonna do? I'm gonna use the skill. Kembali pada dunia game, Molotov Girl dan Guy akhirnya bisa saling mengenal satu sama lain. Molotov Girl menjelaskan bahwa Guy adalah karakter NPC yang seharusnya tidak bisa melakukan misi seperti pemain pada umumnya. Kemudian Molotov Girl menjelaskan bahwa permainan ini akan segera dihentikan dan digantikan dengan permainan baru yang artinya Guy dan semua karakter akan dihilangkan dari game tersebut. Hal itu tentu membuat Guy sangat terkejut karena selama ini ia berpikir bahwa ia adalah manusia normal yang menjalani kehidupannya seperti biasa. Namun setelah mendengar semua penjelasan Molotov Girl, Guy pun mencoba untuk menerima kenyataan tersebut. Haven't seen them, but here's a revolutionary idea. Untuk menyelamatkan penduduk kota, Guy mendapatkan misi untuk mengambil sebuah data rahasia di tempat sebelumnya. Alhasil, Guy dan Budi bekerja sama untuk mengambil data tersebut. And you're gonna hand it over. When turn are you so quick? I need a video clip. Tak diduga karena ketenaran Guy di dunia nyata, pemain yang seharusnya bertugas menjaga data itu akhirnya langsung memberikan data tersebut kepada Guy dan Budi. I tried to go back through. Pretty cool, actually. It's like a whole other world. Setelah diteliti lebih lanjut, data itu berisi tampilan sebuah pulau yang bisa dijadikan tempat tinggal untuk Guy dan para pemain NPC yang lain. Karena hal itu, Awan semakin marah pada karakter Guy. Bahkan ia pun langsung meminta monster untuk merestart ulang sistem game tersebut. Millie? Millie? Dan benar saja, setelah direstart ulang, karakter Guy kembali menjadi seperti semula, yaitu seorang NPC pegawai bank. Namun Molotov Girl tak membiarkan hal itu dan mencoba menyadarkan Guy kembali. Dengan bantuan Kiss, Guy pun akhirnya berhasil mendapatkan ingatannya kembali. Setelah itu mereka pun mengumpulkan semua pemain NPC dan mengatakan yang sebenarnya kepada mereka. Guy pun menjelaskan bahwa terdapat sebuah pulau yang ada di seberang lautan, di mana pulau tersebut para karakter NPC akan bisa bergerak bebas dan hidup tanpa diprogram oleh siapapun. Setelah mengumumkan hal itu, Guy dan Molotov Girl pun segera pergi ke tepi pantai. Dengan perjalanan itu, Awan lantas memerintahkan monster untuk menghentikan mereka bagaimanapun caranya. Monster pun akhirnya membuat jalan yang mereka lewati mulai menghimpit mereka sedikit demi sedikit. Namun lagi-lagi dengan bantuan Kiss mereka berhasil melewati jalanan tersebut dengan selamat. Akibat perbuatannya itu, Kiss pun akhirnya dipecat dari perusahaan tersebut. Namun sebelum pergi dari perusahaan, Kiss memberikan pertolongan terakhir kepada Guy, yaitu membuatkan sebuah jembatan menuju ke pulau seberang. Karena semua kekacauan itu, Awan pun meluncurkan karakter baru untuk melawan Guy dan menonaktifkan semua player yang ada di dalam game tersebut. Dan benar saja, untuk dapat melewati jembatan, Guy dihadang oleh seorang karakter baru yang bernama Dudi. Dudi memiliki wajah sama persis seperti Guy, namun memiliki tubuh yang lebih kekar dan kuat. Karena hal itu, Guy pun dihajar habis-habisan oleh Dudi. Beruntung oleh kacamatanya, Guy bisa mendapatkan kekuatan lain. Ia menggunakan tameng Kapten Amerika dan tangan Hulk untuk menghajar Dudi. Namun Dudi tidak menyerah begitu saja. Ia tetap bangkit dan tetap melawan Guy sampai di titik terakhir. Guy pun memasangkan kacamatanya pada Dudi agar Dudi bisa melihat misi-misi lain yang menyenangkan. Dengan kalahnya Dudi, Guy dan Budi pun segera lari dan menyeberangi jembatan. Melihat hal itu, Awan segera pergi ke pusat server dan mulai menghancurkan server permainan Pre-City. Hal itu pun membuat game Pre-City perlahan-lahan terhapus. Bahkan Budi dan Guy juga terpisah di tengah jembatan. Namun Budi meminta Guy untuk meninggalkannya agar Guy bisa sampai di pulau seberang. Help me! I've been scared my whole damn life. Sorry. I'm not. Dengan berat hati, Guy pun segera berlari ke ujung jembatan dan sampai di pulau seberang. Keberhasilan Guy itu membuat semua karakter NPC menjadi bahagia. Karena itu, artinya mereka bisa hidup dengan bebas.
Setelah semua itu, perusahaan Awan pun akhirnya bangkrut karena rusaknya semua server game. Kemudian game yang awalnya akan dikembangkan di perusahaan itu akhirnya diambil alih oleh Kiss dan yang lainnya. Alhasil mereka pun mengembangkan sebuah game yang mereka beri nama Free Life, di mana di dalam game itu para pemain bebas melakukan apapun dan hidup dengan normal. Dari permainan itu, Millie pun menyadari bahwa Kiss adalah orang yang telah memprogram karakter Guy. Film diakhiri dengan kedamaian para pemain di game Free Life dan bersatunya Millie dengan Kiss. Dan film pun selesai. Oke Brad, gimana tuh ceritanya? Seru kan? Gak kebayang ya kalau misalkan saya hidup di dunia game dan mempunyai jurus-jurus seperti jurus Angling Dharma. Seru kayaknya, bisa menumpas kejahatan. Oke Brad, sebelum saya pamit, jangan lupa subscribe channel ini supaya kalian tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Saya Robert beserta jajaran tim Almopi mengucapkan Evkaristo.